Halo pemirsa, selamat datang di Jurnal Presiden, program yang merangkum berbagai kegiatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia selama sepekan terakhir. Bersama saya Ajeng Tiara, berikut berita selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2024 dari Ketua BPKRI Ismayatun di Istana Merdeka. Laporan ini mengungkap hasil pengawasan keuangan negara dan komitmen perbaikan tata kelola selama semester pertama 2024. Presiden Prabowo Subianto menerima ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2024 dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan BPKRI Ismayatun di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis 2 Januari 2025. Laporan ini mengungkap berbagai temuan dan upaya perbaikan tata kelola keuangan negara selama semester pertama tahun 2024. Berdasarkan IHPS 1 2024, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2023. Namun 4 kementerian dan lembaga yaitu Kominfo, Kementan, KSDM, dan Badan Pangan Nasional mendapatkan opini wajar dengan pengecualian. BPK mengapresiasi kerjasama pemerintah dalam mendukung prinsip good governance, termasuk penerbitan PMK nomor 90 tahun 2024 yang mengatur tata kelola penggunaan anggaran pada masa transisi. Di sisi lain, BPK juga menyoroti perannya di tingkat internasional dan meminta dukungan Presiden Prabowo untuk pencalonannya sebagai anggota United Nations Board of Auditors periode 2026-2032. Dengan diterimanya IHPS 1 2024, pemerintah dan BPK berkomitmen untuk terus bersinergi dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara demi kepentingan masyarakat. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani menemui Presiden di Istana Kepresidenan untuk membahas rencana investasi tahun 2025 hingga 2029. Investasi ini diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan mencapai target 8% pada 2029. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Kamis 2 Januari 2025. Dalam kunjungan tersebut, Rosan melaporkan rencana investasi nasional. Rosan memaparkan target investasi tahun 2025 diproyeksikan mencapai Rp1.905 triliun. Sementara itu, total investasi yang direncanakan dalam rentang 2025 hingga 2029 mencapai Rp13.032 triliun. Investasi ini diharapkan tidak hanya menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2029, dengan estimasi kebutuhan investasi sebesar Rp3.414 triliun untuk mencapai target tersebut. Harapannya bahwa investasi yang masuk ke Indonesia ini bisa juga menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas dan di saat bersamaan ini juga akan memberikan kontribusi sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi, terutama dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029 seperti yang ditargetkan, seperti yang dicanangkan oleh Kementerian Bappenas. Sehingga pada tahun 2029 investasi yang diharapkan nanti masuk untuk mencapai pertumbuhan 8% adalah Rp3.414 triliun. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas perdana bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Bogor. Ratas membahas sejumlah isu, salah satunya terkait program makan bergizi gratis yang bergulir secara nasional mulai 6 Januari 2025.
Untuk mensukseskan program Presiden Prabowo Subianto, sejumlah anggota Kabinet Merah Putih menggelar rapat terbatas perdana di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam ratas tersebut membahas sejumlah isu, salah satunya terkait program makan bergizi gratis yang akan bergulir secara nasional mulai 6 Januari 2025. Hal itu disampaikan Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi usai menghadiri ratas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat 3 Januari 2024. Selain itu, dalam ratas tersebut Budi Ari mengatakan pemerintah berkomitmen untuk menggerakkan 1.923 koperasi untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan program makan bergizi gratis. Yang soal makan bergizi bagaimana peran desa, peran koperasi, peran BUMDes dan sebagainya. Porsi 10.000 ya Pak ya? Apa? Itu enggak detailnya nanti BGN. 6 Januari apa pelaksanaannya? Pelaksanaan 6 Januari. Dan kita, kementerian kita memang bertugas juga untuk bantu. Sudah 100% Pak? Mesti tanya ke BGN. Kan supporting apa? Kita kan supporting sistemnya. Kalau dari Koperasi ada data kita sudah menyampaikan ada 1.923 koperasi yang siap menampung, siap berkontribusi dalam penyelenggaraan makan bergizi gratis. Ada datanya kok. Itu termasuk koperasi telur berapa, koperasi sayur, beras, koperasi ikan dan sebagainya. Gitu ya. Dalam rapat itu juga dihadiri oleh Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka, Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah Maman Abdurrahman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Karding, dan Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsha. Ishakan, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Bogor, pemerintah menyiapkan beberapa langkah strategis untuk mengentas kemiskinan. Salah satunya dengan pembenahan sistem data tunggal hingga meningkatkan UMKM dan memberikan kemudahan pendanaan kepada UMKM dengan menyiapkan skema pinjaman mudah. Untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia, pemerintah menyiapkan beberapa langkah strategis. Salah satunya dengan pembenahan sistem data tunggal hingga meningkatkan UMKM. Hal itu disampaikan oleh Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Caimin saat mengikuti rapat koordinasi yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Bogor, Jawa Barat pada Jumat 3 Januari 2025. Selain itu, Caimin mengatakan akan meningkatkan kapasitas usaha kecil menengah dan koperasi dengan memberi kapasitas kemampuan. Kemudahan bahan baku holding antar UMKM akan dilakukan agar usaha besar bersinergi kolaborasi dengan UMKM. Berbagai agenda pemberdayaan dimulai dari keinginan agar graduasi masyarakat miskin, mulai dari miskin ekstrim, miskin menjadi berdaya mandiri. Dari sana ada banyak isu-isu yang harus ditangani cepat. Salah satunya data tunggal agar tepat sasaran. Yang kedua, meningkatkan kapasitas usaha kecil menengah dan koperasi dengan memberi kapasitas kemampuan, kemudian bahan baku, holding antar UMKM akan kita lakukan agar usaha besar bersinergi kolaborasi dengan UMKM. Caimin menambahkan dalam ratas itu juga membahas mengenai kemudahan pendanaan kepada UMKM dengan menyiapkan skema pinjaman mudah. Salah satunya akan memberikan penghapusan piutang kepada 67.000 UMKM dalam waktu dekat, seperti utang macetnya akan diputihkan pada tahap awal. Ishakan, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Jurnal Presiden. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Presiden Prabowo Subianto ikut memantau dari jauh perkembangan program makan bergizi gratis. Muzani menyebut pantauan Prabowo melalui menteri dan kepala lembaga yang turut bertugas dalam program makan bergizi gratis.
Pelaksanaan hari pertama program makan bergizi gratis tengah berlangsung di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani bersyukur program ini bisa berjalan bahkan sebelum genap 100 hari kerja Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Muzani berharap program ini dapat terus berjalan dengan baik sehingga bisa membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ya, beliau memantau dan beliau terus mengikuti perkembangan makan siang bergizi ini dan beliau terus mendapatkan berbagai macam laporan dari berbagai macam daerah. Iya, hari ini kita bersyukur, alhamdulillah, pemerintah mulai merealisasi makan siang bergizi hari Senin tanggal 6 Januari 2025 di 26 provinsi. Makan bergizi gratis, makan bergizi dilaksanakan di 26 provinsi. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang mulai merealisasikan rencana ini dan mudah-mudahan pelaksanaan ini bisa berjalan baik, lancar, tidak ada kendala, dan kami berharap mulai hari ini dan seterusnya bisa berjalan lancar sehingga makan bergizi bisa dilaksanakan makin luas, makin banyak, dan makin melibatkan siswa, anak-anak, termasuk para vendor yang makin banyak terlibat lagi. Sementara itu, pemirsa, Menteri Pekerja Perlindungan Migran Indonesia atau P2MI Abdul Qadir Karding mengungkapkan telah mendapatkan dana sebesar 45 triliun rupiah dari Presiden Prabowo Subianto. Dana tersebut untuk membantu pekerja migran Indonesia dalam peminjaman, keberangkatan, dan pelatihan. Kementerian Pekerja Perlindungan Migran Indonesia Abdul Karding mengatakan dapat kucuran dana sebesar 45 triliun rupiah selama periode 2024-2029. Tahapan dana akan dibagi menjadi 3, masing-masing 15 triliun rupiah. Abdul mengatakan dana tersebut akan digunakan untuk peminjaman, keberangkatan, dan pelatihan bagi para pekerja migran Indonesia. Lantaran ia melihat masalah pembiayaan dan pelatihan untuk pekerja migran. Indonesia menjalin kerjasama dengan Qatar untuk pembangunan 1 juta rumah. Penandatanganan MOU ini menjadi langkah awal program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah. Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU investasi pembangunan 1 juta rumah di Indonesia dengan pihak Qatar. Penandatanganan berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 8 Januari 2025. Kesepakatan ini merupakan bagian dari program 3 juta rumah di Indonesia. MOU tersebut ditandatangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait dan perwakilan Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani. Penyiapan lahan untuk proyek ini akan melibatkan berbagai instansi seperti Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sekretariat Negara. Lahan milik PT KAI, Perumnas, serta aset negara di Kemayoran hingga Senayan akan dimanfaatkan. Sheikh Abdul Aziz Al Thani menegaskan investasi ini merupakan wujud hubungan erat antara Indonesia dan Qatar, sekaligus dukungan untuk pengembangan perumahan sosial di Indonesia. Sesuai arahan Presiden bahwa ini kerjasama antara pemerintah. Kemudian tugas kami, kita jadi tim yang solid. Ya, kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erik nanti akan menyiapkan dari PTP, Kereta Api, Perumnas, kemudian juga dari Kementerian Sekretariat Negara, Menseknek, ada di Kemayoran, ada di sekitar Senayan, kemudian dari Kementerian Keuangan, dari DJKN, ada di Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Dewan Ekonomi Nasional dan Menteri Pan-RB di Istana Merdeka. Fokus pertemuan adalah mendukung reformasi perpajakan dan transformasi digital untuk meningkatkan penerimaan negara. Bagaimana
bisa meningkatkan. Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan anggota Dewan Ekonomi Nasional atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widiantini, pada Selasa 7 Januari 2025. Pertemuan ini membahas dukungan terhadap program prioritas pemerintah, khususnya terkait reformasi sistem perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara. Dewan Ekonomi Nasional menegaskan pentingnya program digitalisasi dalam memperbaiki administrasi perpajakan. Program ini diharapkan dapat mengurangi penghindaran pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu langkah strategis pemerintah adalah implementasi sistem administrasi Core Tax untuk mempermudah proses pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak secara elektronik mulai dari pajak pertambahan nilai. Dan di sini kita tegaskan yang paling penting adalah program digitalisasi, ya, karena itu yang akan bisa memperbaiki administrasi pajak maupun mengurangi penghindaran pajak dan meningkatkan kepatuhan sebelum kita bicara mengenai perubahan kebijakan. Kita dari Kementerian Pan-RB tentunya dengan beberapa kementerian sudah mempersiapkan diri untuk melakukan transformasi digital pemerintah. Nah, di dalam melakukan transformasi tersebut tentunya kita memiliki hal-hal yang perlu kita perhatikan, terutama mengenai masalah bagaimana kita mempersiapkan digital DPI-nya, digital public infrastructure. Tadi Ibu Mari Pangestu mengatakan satu kaitannya dengan masalah digital ID, kemudian yang kedua kaitannya dengan data exchange, dan yang ketiga adalah kaitannya dengan digital payment. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto terima panitia kerja atau Panja Haji dari Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan tertutup, Panja Haji DPR menyampaikan laporan hasil keputusan terkait penyelenggaraan ibadah haji 2025. Presiden Prabowo Subianto menerima panitia kerja atau Panja Haji dari Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Panja Haji menyampaikan laporan hasil keputusan terkait penyelenggaraan ibadah haji 2025, seperti penurunan biaya haji baik dari sisi beban jemaah maupun nilai manfaat. Menurut Marwan, pada pertemuan tersebut Presiden Prabowo menyampaikan harapannya agar biaya haji dapat ditekan lebih rendah lagi dari angka yang dilaporkan. Ketua Komisi 8 pun menegaskan bahwa arahan Presiden ini akan menjadi catatan dalam kajian penyelenggaraan haji selanjutnya. Pada penyelenggaraan haji tahun ini, Komisi 8 berkomitmen mengawal seluruh aspek penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 dengan ketat, baik memastikan seluruh hak jemaah terpenuhi hingga pelaksanaan haji berjalan lancar sesuai dengan kesepakatan. Intinya bahwa pembiayaan haji tahun ini dibanding tahun lalu turun sekitar 4 juta lebih. Dari beban jamaah turun sekitar 600-an ribu rupiah beban jamaah. Sementara beban nilai manfaat juga turun dari 8 triliun menjadi sekitar 6,8 triliun. Dan kami mencatatkan laporan kepada Pak Presiden penurunan biaya haji ini dengan catatannya pelayanan semakin membaik. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terkait pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Pemerintah akan mempercepat pembangunan rumah, menghapus berbagai pajak, dan menciptakan skema pembiayaan bagi pekerja sektor informal, seperti pedagang kaki lima untuk memudahkan mereka memiliki rumah. Ibu Menteri Keuangan, Bapak Wakil Menteri Keuangan, Pak Suharsi. Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka pada 7 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kebijakan perumahan yang pro-rakyat,
terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menteri Perumahan Marwarar Sirait mengungkapkan bahwa pemerintah akan terus mempercepat pembangunan perumahan dengan target 40.000 unit rumah yang sudah dibangun sejak Oktober 2024, serta menggunakan aset-aset negara yang tersedia. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan perhatian khusus pada sektor informal. Pembiayaan perumahan untuk pekerja seperti pedagang kaki lima atau penjual bakso akan difasilitasi dengan skema yang memungkinkan mereka memiliki rumah meski tidak memiliki penghasilan tetap. Kebijakan ini didukung dengan penghapusan biaya BPHTB dan PPN untuk rumah dengan harga di bawah 2 miliar rupiah. Kecepatan perizinan pembangunan rumah juga akan dipangkas dengan perubahan izin dari IMB ke PBG yang kini dapat diproses dalam waktu yang jauh lebih singkat. Pemerintah juga mengharap kebijakan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Indonesia. Diproses lebih lanjut, bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan. Ya, terutama buat masyarakat berpenghasilan rendah, MBR, yaitu yang berpenghasilan 8 juta ke bawah. Jadi kita akan membuat skema itu, kemudian juga mengenai pembiayaan, kita bersyukur karena kita sudah bisa memberikan kepada masyarakat yang tidak punya gaji, tapi punya penghasilan. Seperti bapak penjual bakso, bapak penjual sayur, ya, dan sebagainya, itu tidak punya gaji, tapi punya kegiatan usaha. Kita membuat skim, cara sehingga rakyat juga bisa memiliki rumah. Ya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Rumah Tangsi, Kuala Lumpur pada Kamis 9 Januari 2025. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Kamis 9 Januari 2025 di Rumah Tangsi, Kuala Lumpur. Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara yang telah lama terjalin. Kehadiran Presiden Prabowo disambut hangat oleh Perdana Menteri Anwar di bangunan berarsitektur budaya. Sambutan ini mencerminkan kedekatan personal antara kedua pemimpin. Di dalam Rumah Tangsi, Presiden Prabowo diajak menikmati sejumlah karya seni yang menggambarkan hubungan kebudayaan dan sejarah Malaysia. Karya-karya ini dipamerkan dalam eksibisi mini bertema Merentasi Samudra, Ikatan Sejati Alunan Warisan. Pertemuan dilanjutkan dengan santap siang bersama diiringi alunan musik gamelan. Dalam suasana hangat, kedua pemimpin membahas berbagai isu strategis dan peluang kerjasama di masa mendatang. Pertemuan ini menjadi simbol penting persahabatan antara Indonesia dan Malaysia, sekaligus memperkokoh upaya untuk terus mempererat hubungan bilateral di berbagai sektor. Pemirsa, momen akrab terlihat saat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Rumah Tangsi. Keduanya berbincang hangat membahas isu bilateral hingga menikmati jamuan seni dan budaya. Presiden Prabowo Subianto bertemu Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Rumah Tangsi, Kuala Lumpur, Kamis 9 Januari 2025. Kedatangan Prabowo disambut hangat, menandai hubungan persahabatan telah lama terjalin antara kedua tokoh. Di dalam Rumah Tangsi, Prabowo menikmati pameran seni bertajuk Merentasi Samudra, Ikatan Sejati Alunan Warisan yang menampilkan karya seniman Malaysia tentang hubungan budaya kedua negara. Anwar turut menjelaskan beberapa karya seni kepada Prabowo. Mereka melanjutkan pertemuan dengan makan siang yang diiringi alunan musik gamelan. Dalam suasana santai, keduanya berdiskusi tentang hubungan bilateral, isu global, dan langkah strategis untuk memperkuat kerjasama Indonesia-Malaysia.
Demikian informasi Jurnal Presiden kali ini, terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Jeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.